Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah pengajian Masjid Muslimin, insyaallah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan iman kita, disehatkan lahir dan batin kita, dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada malam hari ini, Bapak dan Ibu muslimin, pengajian kita khusus tabligh akbar sebenarnya tentang Idul Adha. Jadi ini edisi khusus. Kita tangguhkan dulu pengajian tentang makna jahiliyah di dalam Al-Quran. Tapi kita, karena memang kita masih dalam suasana hari tasyrik, kita bertakbir, bertahlil dan bertahmid, maka ada baiknya Bapak Ibu kita perdalam, kita renungi, kita segarkan batin kita, memahami sisi tauhid dari Idul Adha, haji dan kurban ini. Memahami hikmah syariat Allah, mempunyai mata hati kita untuk memahami syariat, rahasia di balik apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian Allah tidak kepada semua hambanya. Jadi ada pemberian Allah khusus kepada hamba-hamba Allah yang tertentu saja. Ada ilmu, namanya ilmu hikmah. Ada ilmu yang tidak semua hamba Allah, tidak semua mereka yang mengaku beriman kepada Allah diberikan ilmu ini. Ilmu itu namanya ilmu hikmah. Ambil aja Bapak Ibu membuka surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 269. Ayat ini menjadi pembuka khutbah Idul Adha yang disampaikan kemarin Bapak Ibu. Pentingnya ilmu hikmah, ilmu yang terkadang sudah hilang, tapi ini kita cari. Surat Al-Baqarah ayat 269. Sebab kalau tidak diberi landasan ayat, bisa mengambang kajian ilmu hikmah. Aku mengaji tarikat loh, saya mandi nasir menengah kata-kata hikmah itu Bapak Ibu ku gaib ya, seakan-akan seperti itu. Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 269 mengawali kajian kita malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Yu'til hikmah, diberikan hikmah. Allah memberikan hikmah mayyasha kepada orang-orang yang dikehendakinya. Apa itu hikmah Bapak Ibu? Misalnya selama ini ambil solah hikmahnya kaitannya. Kalau ada kejadian peristiwa-peristiwa, ambil solah hikmahnya.
Lalu kecian apa angicik senang pandai Pak Ambo nama rasuan. Saya dapat musibahnya Bapak Ibu ambil solah hikmahnya ya orang beriman. Nyombo nama rasuan. Berarti kalau itu jawabannya Bapak Ibu, dia belum termasuk orang yang dikehendaki Allah mendapatkan hikmah. Nyu orang lah dapat hikmah gua Bapak Ibu. Tertusuk paku saja dia menangis dia. Ada hikmahnya. Dan tersengaja tangannya laki kaminya angin, sudah itu tangan Allah minyak angin tadi laki ke matanya. Berakhir dengan berobat dengan dokter mata. Orang yang sudah Allah berikan hikmah menangis dia. Barangkali ada matanya sengaja melihat yang diharamkan Allah. Hikmah. Ulama-ulama kita baca riwayat mereka Bapak Ibu, heboh loktengnya di mancik Bapak Ibu, menangis dia. Tidak patuh anak kepada dia, menangis dia. Istighfar mereka Bapak Ibu, dosa apa yang telah diperbuat. Heboh lokteng di mancik. Kolah malatui gunung suak kidala tiba tsunami dari sujud Allah. Itu contoh. Aceh termasuk daerah 3 besar di Indonesia banyak berjangkit penyakit HIV AIDS setelah peristiwa tsunami tahun 2004. Ini penelitian yang membacakan, sampaikan kepada Bapak Ibu. Begitu halus hati orang-orang yang telah diberi Allah hikmah, sehingga ada saja perangai istrinya tidak patuh kepada dia atau anaknya, dia istighfar, astagfirullahaladzim. Apa kesalahan saya kepada Allah? Aku ada banyak masjid di rumah. Hikmah. Tetapi Allah sebutkan mayyasha itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Siapa mereka yang dikehendaki Allah? Yang memang mencari jalan supaya hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hikmah. Kalau kita baca tafsir Bapak Ibu, yang dimaksud dengan hikmah itu adalah terbukanya mata hati untuk memahami rahasia di balik syariat agama Allah ini. Tetapi di dalam kajian yang lebih jauh, tidak sekedar terbuka mata hati memahami syariat agama Allah, terbuka mata hati untuk memahami segala apapun yang Allah tunjukkan dalam bentuk ayat-ayatnya di alam semesta ini, termasuk ayat-ayat Allah dalam bentuk wahyu. Itu juga orang yang sudah mendapatkan hikmah. Tidak bisa jauh di rabahan Bapak Ibu Rahmat. Orang di pasar ibu asalan saya Nabi. Ya, patuh saja wihnya. Iko 20 orang macam jauh dari rabahan. Orang yang sudah ada hikmah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ikhlas kami. Ada di KNP kawan ambo di Padang Bapak Ibu. Ya, jauh itu lah nomor punggung jauh 6. Lari ke pekarangan rumah seseorang. Rupanya Bapak Ibu keluarlah yang punya rumah. Rupanya nang punya rumah tadi apa nang satu korban nang nak menyaksikan korbannya. Kecekan kanya lah tiba jauh ini Bapak. Jadi apa nyu berkorban kelompoknya kloter 6. Jauhnya tidak satu inyo menyaksikan Bapak Ibu. Ya, kemudian jauh tadi lapeh nyo kaja di terus masjid jemaah lari ke sekeliling komplek ibu di pekarangan rumah Pak tadi. Rupanya Pak itu keluar, Pak kelompok orang kelompok 6 aku jauh Pak nih Bapak. Itu mungkin Bapak Ibu yang terhormat, kita lihat hikmah. Ada sunnahnya oleh Rasulullah SAW menyaksikan kurban itu. Nasihat Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, saksikan korban itu wahai Aisyah. Ada hikmah Bapak Ibu yang terhormat. Sampai-sampai kita baca di televisi, ditembak kesudahnya jauh tadi karena menggila dia di pasar Bapak Ibu. Kok sampai seperti itu? Tapi Bapak-bapak Ibu yang sudah pengalaman pulang dari tanah suci, dilihatnya unta tunduk saja. Hikmah.
Ada sesuatu itu yang bisa kita sampaikan pada orang lain. Hanya ada pula satu situ yang hanya kita dan Allah saja yang bicara berdua-dua. Astagfirullah. Ya Allah. Sebab kalau kita sampaikan kepada orang lain, orang itu tidak paham. Pernah Bapak Ibu mengalami itu? Ada. Kalau ini kita ceritakan kepada orang lain, ayo bahaya putih mari Pak ngaji Pak jeblangan. Tetapi Bapak Ibu hanya ada kita sendiri. Terkadang kita menangis, kadang tidak senyum sendiri. Ya Allah, Engkau sedang bicara denganku ya Allah. Ini yang dimaksud hikmah. Cobalah Bapak Ibu baca tafsir surat Al-Baqarah ayat 269 ini, berjilid-jilid ulama mengupasnya. Ayat berikut, datanglah ayat berikut. Wa may yu'tal hikmata, orang-orang yang diberikan Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Tidak ada nikmat yang paling banyak Bapak Ibu dibandingkan terbukanya mata hati untuk memahami apa sesungguhnya rahasia dari ibadah sholat, rahasia dari syariat kita, rahasia dari kurban. Terbuka mata hati menganggap, ya Allah, apakah Engkau sedang menegurku? 710 terjebak dalam tragedi Mina kembali, ya Allah. Teringat kita peristiwa 1949 terowongan Mina, ya Allah, apa sesungguhnya? Kawan ambo Bapak Ibu yang anti Syiah, kolat tibu jo Syiah tidak sekali. Kecil kamu tadi, kok lah menusuk Syiah lah. Dan seorang orang kok tagak di tengah jalan sehingga terhambat. Bisa juga analisanya, bisa juga apakah ada penyusup, apakah ada orang-orang tertentu yang ingin mengacaukan. Allahu a'lam bishawab. Tetapi memang pemerintah Saudi tertutup untuk sementara informasi karena baru digali Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi hikmah ya Allah, berikan di hati kami ada kesadaran apa sesungguhnya di balik ini. Pesan apa yang tengah Allah sampaikan kepada kita? Masing-masing kita bisa merasakan Bapak Ibu. Masing-masing yang tidak bisa diungkapkan pada orang lain. Pesan apa yang tengah Allah sampaikan? Yang pasti setiap musibah semuanya ada hikmah, kan gitu Bapak Ibu. Semuanya tidak lepas dari izin Allah, biiznillah. Maka Allah sebut orang-orang yang sudah diberikan hikmah itu, maka dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Wa ma yadhakkaru, dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari apa yang disyariatkan Allah, dari ayat-ayat Allah secara tanziliyah. Ada ayat tanziliyah yaitu yang diwahyukan, ada ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk alam semesta ini, yang bisa mendapatkan pelajaran, yang bisa mendapatkan hikmah, illa kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal, ulul albab. Kalau kita baca surat Ali Imran ayat 191, Allah memberikan tafsir yang ulul albab itu siapa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang-orang yang tersambung hatinya mengingat Allah sedang berdiri, sedang duduk. Qiyaman wa qu'udan, ya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, berdiri berduduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, ada akal dia pikirkan alam penciptaan langit dan bumi ini. Semua itu mengantarkan dia mengenal Allah. Itu ulul albab. Jadi ada orang yang sudah gelar profesor tetapi tidak mengerti siapa itu Allah, mereka tidak termasuk dalam kelompok ulul albab. Bapak Ibu, itu penting hikmah. Maka dari lautan hikmah yang ada di balik haji dan kurban ini, ada 3 hikmah pokok yang digali oleh para ulama. Dari berbagai tafsir kita temukan Bapak Ibu, dari lautan hikmah 3 ini saja terhujam di hati kita. Mudah-mudahan haji dan kurban itu memberikan pengaruh dalam hidup kita. Hikmah yang pokok nomor 1 Bapak Ibu, yang pertama, ini intinya tidak diselisihi oleh para ulama, yaitu pesan tauhid.
hikmah mengajarkan kepada kita pesan tauhid. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengingat Allah, bagaimana patuh kepada Allah. Coba kita simak hadis ini, Ibu Bapak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi begini. Ini untuk yang haji. Innama ju'ilat tawafu bil baiti wa bainas safa wal marwati wa ramyul jimari li iqamati dzikrillah. Sesungguhnya diperintahkan jamaah haji untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, wa bainas safa wal marwah, berlari sa'i antara Safa dan Marwah, wa ramyul jimar, dan melempar jumrah. Apa sesungguhnya intinya? Disampaikan aja. Li iqamati dzikrillah, untuk menuntun kita menegakkan zikrillah, zikir mengingat Allah. Itu intinya. Jadi kalau orang pulang sudah tawaf, dia pulang haji, lalu dicerita apa yang terasa pulang haji ini, orang-orang kadang-kadang dia menyiku-nyiku, terpijak-pijak walinya. Apa pengaruhnya setelah tawaf? Kita masing-masing bisa merasakan, Bapak Ibu. Kalau benar-benar tegak mengingat Allah, mungkinkah orang di depan Ka'bah itu begitu? Mungkinkah? Tidak. Ini pelajaran peristiwa Mina kemarin. Mungkinkah hanya untuk mencur Hajar Aswad itu bisa betis orang rusuh dalam begini kan? Li iqamati dzikrillah, orang yang mengingat Allah, tak mungkin, Bapak Ibu. Semut pun tak mungkin dia bunuh. Ini kan persoalan bahasa saja menyampaikan. Orang Turki disampaikan dengan bahasa Turki. Orang Urdu, orang India disampaikan kaji ini, hadis ini dengan bahasa India. Berdakwah di Amerika kita terjemahkan ini dalam bahasa Inggris supaya dia mengerti. Berdakwah di mana-mana hadis ini juga yang dibaca Abi Daud dan Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Li iqamati dzikrillah, yang tegak zikirnya kepada Allah, Bapak Ibu, dia tidak akan mungkin menyakiti saudaranya ketika tawaf, ketika melontar jumrah. Kan tiga yang disebut Nabi di sini. Tawaf, sa'i, melontar jumrah. Li iqamati dzikrillah. Kalau orang mengingat Allah, Bapak Ibu, terinjak kakinya, astagfirullah. Begitu terus, li iqamati dzikrillah. Maka ada ungkapan haji sebelum haji. Ungkapan haji sebelum haji inilah sebenarnya, Bapak Ibu, melatih zikir, melatih kita berzikir. Itulah haji sebelum haji. Nah, Bapak Ibu, itu dari sisi haji. Zikrillah intinya tauhid. Kemudian dari sisi yang lain, semua sepakat bahwa ketika membicarakan haji dan membicarakan kurban, terpaut mata kita kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mengajak ini, Bapak Ibu, mari kita semua kembali memusatkan pikiran kita, memahami kembali surah As-Saffat, surat ke-37. Silakan Bapak Ibu buka. Kita mulai dari ayat 102. Pesan tauhid. Pesan tauhid dari apa yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk ketaatannya, Bapak Ibu. Yang pertama, melandasi, mengalas semua rencana dalam hidup kita dengan ucapan insya Allah, dengan menyandarkan diri kepada Allah. Bapak Ibu, kita mulai dari ayat 102 surat As-Saffat. Jadi apa pesan tauhid dari peristiwa haji dan kurban yang berawal diingatkan kita dengan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pertama, apapun yang kita landaskan, apapun yang kita rencanakan, yang kita perbuat, yang kita ucapkan, kita alas dengan ucapan insya Allah. Bapak Ibu tengok surat As-Saffat, As-Saffat surat 37 ayat 102. Apa ucapan Nabi Ismail alaihissalam ketika dia masih kecil, usia 7 tahun, saat disampaikan oleh ayahnya
bahwa beliau meyakini perintah Allah datang lewat mimpi untuk menyembelihnya. Kita simak ayat ini kembali Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anak itu Nabi Ibrahim Ismail telah sampai kepada as-sa'ya, usia yang bisa dia bekerja. As-sa'ya, sa'ya, sa'i, ingat Bapak Ibu ya, usia bekerja. Sudah bisa diajak dia untuk meninggikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim AS, oleh ayahnya. Maka qala, ini yang disampaikan Nabi Ibrahim AS, ya bunayya, wahai anakku sayang. Ditepuk-tepuk tunggu anak Bapak Ibu. Dielok-elokan. Ada berita kabar penting, bailo-elok ngecekkan anak. Ya bunayya. Luqman juga begitu kepada anaknya. Ya bunayya. Ungkapan ya bunayya itu Bapak Ibu, oh nak saya, oh nak kandung, sekolah. Ada sesuatu yang mau dirundingkan di bujuk hati anak. Ungkapan ya bunayya, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, anni azbahka, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Bapak Ibu lihat, diajak anak berunding, tidak diperintahkan patuh salam, ya, ke bapak jadi tidak, diajak anak berunding. Untuk ini diajak anak berunding, Bapak Ibu terhormat. Musyawarah ayah dengan anak-anak, pembicaraan ayah dengan anak, lekat ayah dengan anak. Sisi pendidikannya luar biasa tafsir ayat ini Bapak Ibu. Ayat-ayat tarbiyah namanya Pak, ayat-ayat pendidikan. Berjilid-jilid buku membicarakan ayat ini Bapak-bapak Ibu terhormat. Komunikasi ayah dengan anak. Kadang-kadang kan ayah takui anaknya, Pak, mana waktunya lari anak. Dan cik-ciknya kenang ketiga boleh ya. Cik apa? Dan cik-ciknya nang ketiga ko tibul muncul. Bagaimana akan terjadi komunikasi timbal balik mendengar pendapat anak Bapak Ibu? Kalau apaknya nak ngecek, dan cik-cik ngecek, nang ketiga ko laki macam. Ini yang terjadi. Anak SD usia SD sudah membunuh kawannya. Bagaimana kira-kira pola pendidikan terhadap anak seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu terhormat? Nabi Ibrahim alaihissalam Allah tunjukkan panggilannya kepada anaknya, Allah sampaikan ya bunayya. Lalu fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Singkat saja Bapak Ibu terhormat, anak yang sudah ditanamkan tauhid oleh asuhan ibunya, karena memang dia kecil ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu di tangan siapa dia besar? Di tangan ibu. Ibu yang seperti apa? Inilah ibu yang menjadi madrasah bagi anak. Ya, tapi kalau dididik oleh ibu yang tidak baik Bapak Ibu terhormat, diajak untuk dibantai, mungkin dia bilang apa saya lupa ya. Tetapi dididik oleh ibu yang mengajarkan tauhid. Kalau dia menjawab, ya abti fa'al ma tu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan. Ini yang menarik Bapak Ibu, sebagai bagian kaji kita malam hari ini. Landasi setiap apa yang akan kita lakukan, yang kita ucapkan, rencana hidup kita dengan ungkapan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku, apa ucapan Nabi Ismail? Insya Allah. Anak usia 7 tahun mengucapkan insya Allah. Bapak Ibu, satajiduni insyaallah minas sabir. Satajiduni insyaallah minas sabir. Insyaallah, jika Allah mengkehendaki. Bapak dan Ibu yang terhormat, ungkapan insyaallah ini ucapan para nabi. Nabi Yusuf alaihissalam juga mengucapkan kata insyaallah ketika dia sampaikan kepada bapak dan saudara-saudaranya, masuklah kalian semua, engkau semua ayah dan saudara-saudaraku ke Mesir ini, insyaallah dalam keadaan aman. Ini diajarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal ibu bapak
datang sekelompok orang Yahudi, pemuka Yahudi kepada Rasulullah SAW memuji Nabi. Coba terangkan kepada kami ya Muhammad, katanya, tentang kisah seorang laki-laki yang berjalan dari timur ke barat. Kemudian ceritakan kepada kami tentang Dajjal. Lalu ceritakan kepada kami tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Dajjal, bukan Ya'juj, tapi Dajjal. Lalu yang ketiga, coba terangkan kepada kami tentang roh. Apa itu roh? Nabi jawab, baik, besok datang lagi, kata Nabi. Nabi waktu itu sangat percaya diri karena pengalaman yang sudah. Apabila ada pertanyaan yang sulit yang belum diketahui, Allah Subhanahu wa taala pasti menurunkan wahyu. Itu pengalaman yang sudah. Lalu Nabi mengatakan besok datang lagi. Besok datang kembali pemuka Yahudi ini, wahyu tidak turun. Berapa lamanya wahyu terhenti turun, Bapak Ibu? 15 hari wahyu tidak turun. Maka akhirnya setelah 15 hari itu turun wahyu menceritakan tentang Dzulkarnain, menjelaskan tentang roh, menjelaskan apa itu Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Dan Allah pun menjelaskan, mengajarkan kepada Nabi ucapan insyaallah. Silakan kita lihat surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 23 sampai 24. Kita baca itu dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna lisyai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Jangan engkau mengatakan sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan yang demikian ini, ada hal yang aku kerjakan besok. Aku akan mengerjakan perkara-perkara ini ghada, besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau engkau mengucapkan insyaallah, jika Allah mengkehendaki. Wazkur rabbaka idza nasita, ingatlah kepada Rabbmu jika engkau lupa. Wa qul, katakanlah, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, maka ucapkanlah semoga Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat dengan kebenaran yang diajarkannya daripada haza itu Bapak Ibu, daripada perkara yang tidak menyandarkan semua urusan kepada Allah. Semoga aku lebih didekatkan Allah kepada perkara yang benar, perkara yang menyandarkan semua ucapan apa yang akan dilakukan, apa yang dijanjikan dengan ucapan insyaallah. Mudah-mudahan aku selalu didekatkan Allah dengan perkara itu. Itu maksud ayat ini Bapak Ibu. Insyaallah. Dalam kajian tauhid ada pertanyaan. Kenapa Allah mengajarkan jangan engkau katakan engkau akan mengerjakan suatu perkara besok illa ayyasha Allah, kecuali engkau mengatakan insyaallah. Apakah kita ragu akan bisa mengerjakannya besok? Karena kita tidak tahu Bapak Ibu bagaimana kesudahan ujung dari hidup kita. Maka kita alas dengan insyaallah. Kita tidak yakin bisa besok. Kan begitu. Tetapi kalau orang bertanya, apakah engkau orang beriman? Ini kajian tauhid Bapak Ibu. Dalam kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetap disuruh membaca insyaallah. Mudah-mudahan saya tetap beriman. Bukan berarti kita ragu dengan keimanan kita. Bukan berarti apakah memang awak beriman atau tidak lalu kita mengucapkan insyaallah. Sebab ada setengah pendapat di dalam kajian akidah ini Bapak Ibu yang mengatakan kalau diberikan kita pertanyaan apakah engkau orang beriman, jawab pasti aku beriman. Jangan jawab dengan ucapan insyaallah aku beriman. Itu pendapat setengah orang, setengah ulama. Tetapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bapak Ibu, akidah yang benar-benar ingin merujuk semua perbuatannya dari ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi,
memang kita diajarkan membaca insya Allah. Apa sebabnya? Sebab Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Bapak Ibu membuka surah Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 22. Al-Anfal surat 8 ayat 22. Yang akhir ayat coba Bapak Ibu lihat. Wa'lamu, akhir ayatnya. Wa'lamu, itu ya, ada bunyinya wa'lamu. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ayat ke-22, sambungannya. Maaf, ayat 24. Ayat 24. Ayat 24 lihat, surah Al-Anfal ayat 24. Nah, itu ujung ayat dulu. Ini sebenarnya bahan kajian kita insyaallah pekan depan Bapak Ibu. Ujung ayat saja lihat. Ayat ke-24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah membatasi. Yahulu itu apa? Membatasi bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Jadi Bapak Ibu, apa maksud Allah membatasi antara kita dengan hati kita? Sudah berencana kita ingin melakukan sesuatu Bapak Ibu, tiba-tiba berputar saja hati ini. Sehingga berbedalah apa yang dari awal tadi kita rencanakan dengan kenyataan akhirnya. Disinilah dalam tafsir kita baca, Allah mengajarkan kita alas semua apa yang dilakukan, direncanakan dengan ucapan insya Allah. Kadang hati ini Bapak Ibu dia berputar. Allah yang membatasi kita dengan hati, maka kita mohon kepada Allah dengan kehendak Allah untuk selalu membimbing hati kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Sebab kita tidak tahu ujung hidup kita Bapak Ibu. Ambo pun secara pribadi kerana Bapak Ibu, iku pun yang selalu mohon pada Allah. Lah mengaji wak meliku Bapak Ibu ya. Ba'a nanti ujungnya ketika awak detik-detik sakratul maut. Yang awak inginkan kan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tahu dengan la ilaha illallah. Model kami nak mengaji ko Bapak Ibu, ya lama lagi ada dakwah model iko. Iko jangan sampai yang jemaah tatarangi, yang diri sendiri tidak tatarangi. Itu yang dimohon perlindungan pada Allah. Ibu bapak menangi kaji ko yang awak menyampaikan seorang bah. Iko yang sering teringat-ingat Bapak Ibu terhormat. Cando magi khutbah contohnya awak Bapak Ibu para dai-dai ini, ya jemaah tabik tangi. Nah, sampai tabik selemula kadang-kadang. Sampai tabik tangi anak menyampaikan bah. Kan gitu Bapak Ibu. Betul pula awak menyampaikan kan itu nak orang terdakwahi yang kita bah. Kan gitu. Maka kita mohon sama-sama pada Allah, mudah-mudahan kita semua anak cucu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bimbing kami ya Allah. Kini kami taat. Mudah-mudahan sampai ujung hayat nanti Allah tetap dalam keadaan taat. Sebab Bapak Ibu, memang banyak bukti bagaimana maksud ayat ini. Allah mendinding, Allah mengontrol, Allah menguasai bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Ada kalanya orang turun dari janjang rumahnya berniat jahat, tapi kalau Allah berkehendak, dia akan dapat hidayah. Ada perkara-perkara yang tidak dia sangka-sangka. Ada kisah, ini paling terkenal kisah ini. Ada ulama di Irak, sehingga Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling terkenal itu pun pergi belajar ke rumah ulama ini. Siapa nama ulama itu Bapak Ibu? Mungkin Bapak sering mendengar nama ini. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Jadi kalau Bapak Ibu kita membaca buku-buku tentang akidah, tentang akhlak, jalan yang mengenal Allah, sering ulama yang satu ini dikutip. Dia ulama sufi, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu Bapak Ibu dalam kisahnya, waktunya muda suku mengadua bini orang. Fudail bin Iyad sebelumnya jadi ulama. Jadi kalau malam hari Bapak Ibu
Nyuk karajonyo pergi mencari rumah nan laki orang nak ada rumah. Itu dibaca dalam riwayat. Nyuk karajonyo memanjat di dia rumah orang, menciguk, mentik-intik bini orang yang kan bisa digaduh. Suatu ketika Fudail bin Iyad mendengar dari kejauhan suara seorang wanita seperti bernyanyi. Mungkin tu nampak. Nyintip rupanya wanita cantik, seorang istri yang ditinggalkan suaminya nak di rumah, suaminya pergi. Nyintai-intailah di Fudail. Mulai Fudail bin Iyad memanjat di dia. Ya. Didengar-dengarnya rupanya perempuan tadi Bapak Ibu tidak menyanyi tapi mengaji. Apa ayat yang dibaca oleh perempuan tadi sehingga Fudail bin Iyad yang akan mengaduh bini orang melompat jadinya Bapak Ibu lari dan bernangis, akhirnya sujud minta ampun pada Allah. Ya. Apa ayat yang dibaca oleh perempuan tadi? Kalau Bapak Ibu ingin tahu, ya, surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 16. Coba Bapak Ibu tengok. Surat Al-Hadid, Al-Hadid ini artinya besi. Surat ke-57 ayat 16. Ini ayat yang didengar oleh seorang Fudail bin Iyad, karyawan gadang, penggaduh bini orang, yang pada akhirnya mengantarkan dia atas izin Allah menjadi ulama terkemuka. Surat Al-Hadid ayat 16. Nyu baca perempuan tadi Bapak Ibu, ini yang perempuan pun tak tahu ada orang yang sedang mengintip dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul 'amalu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Shadaqallahul azim. Coba Bapak Ibu, dia baca terjemahannya, dia baca Al-Qur'annya, dia baca terjemahannya oleh perempuan ini. Termanunglah Fudail bin Iyad, melobek capek Fudail bin Iyad, terguncang hatinya. Apa maknanya? Alam ya'ni lil ladzina amanu, belum tibakah waktunya? Kalau yuti boleh waktunya bagi orang-orang beriman, antahsya'a qulubuhum, untuk khusyuk hati mereka, li dzikrillah, untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan mematuhi apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. Apa-apa yang diwahyukan minal haqq, dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini disebut al-haqq di sini, kebenaran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang menerima kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amalu, kemudian panjang angan-angan mereka, seakan-akan hidup akan selama-lamanya. Alun kayu, alun kematian, alun kematian. Usianya 80 tahun meninggal, 80 tahun meninggal. Alun cik lah. Artinya disebut dengan fatala alaihimul amalu faqasat qulubuhum, dan keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik, orang-orang yang suka membuat kerusakan. Apakah belum juga tiba masanya, waktunya kepada orang-orang beriman untuk khusyuk mengingat Allah? Lah coyko pendengaran, lah coyko usia, ndak jo ingat kepada Allah. Itu didengar oleh Fudail bin Iyad, Bapak Ibu. Ayat ini atas izin Allah mengantarkan Fudail bin Iyad melompatnya dari dunia rumah, Bapak Ibu, sujud, istighfar, tobat nasuha, terjadi perubahan total, menjadi ulama Fudail bin Iyad. Syekh Jamil Jambek lebih tinggi. Bapak Ibu tahu ada surah Jambek di pasar bawah itu. Sebelum menjadi ulama siapa dia? Parewa besar, pareman, pampok, pajudi, pamalian. Suatu ketika dia setelah mencuri, dikaja orang kampung, Jamil Jambek masuk ke dalam kolam. Di situ nyandok, Bapak Ibu. Dalam pada itu terdengar waktu subuh masuk dan terdengar suara azan. Dengan kondisi kedinginan itu, suara azan tadi masuk menyelinap di hati.
Jamil Jambe keluar dari kolam itu, minta ampun pada Allah. Kemudian sebelum dia pergi ke Makkah, nyo minta maaf ke rumah orang yang pernah nyo madiang selama itu. Pak pernah tahu sekian kehilangan ya abu madiang rumah. Itu ibu bapak. Coba kita lihat. Niat dari awal Fudail bin Iyad apa? Untuk pergi mengganggu istri orang. Tapi Allah ingin membuktikan, Allah membatasi, Allah mengendalikan antara seseorang dengan hatinya. Allah berkehendak dia harus dapat hidayah. Siapa yang menggerakkan kakinya ke rumah wanita itu kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan tangan perempuan tadi membuka Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 membacakannya keras-keras kalau bukan Allah? Tapi Bapak Ibu, ada pula orang berniat ingin ke Mesir, tapi kesudahannya penyebar ajaran Syiah, ajaran Ahmadiyah. 2 orang santri Tawalid berniat pergi kuliah ke Mesir, tapi tersangkut tiba di India, di Qadian India. Tak jadi dia ke Mesir, belajar dia akhirnya di Qadian India. Dia inilah yang pembawa Ahmadiyah pertama kali masuk ke Indonesia. Dilepas oleh guru dari Tawalid Perang Panjang untuk pergi mencari ilmu ke Mesir, tapi tersangkut tiba di Lahore. Jadi penyebar Ahmadiyah pertama ke Indonesia itu orang Sumatera Barat, Bapak Ibu. Orang Minang pertama kali yang membawa Ahmadiyah. Unik juga kita orang Minang ini, Bapak Ibu. Maka harus kuat juga usaha kita untuk menghalau kembali Ahmadiyah itu. Tapi kita ambil pelajarannya. Niat dari awal ingin mencari ilmu tauhid, ilmu yang benar, ilmu syariat, tapi pada akhirnya dapat ilmu sesat seperti itu. Mengakui ada Nabi ke-26, menyatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, menyatakan Mirza Ghulam Ahmad mendapatkan wahyu. Allahu Akbar. Di sini kita diajar oleh Allah. Ucapkan insya Allah. Pelajaran pertama adalah landasi semua ucapan kita, perbuatan kita dengan bersandar kepada Allah. Insya Allah. Itu baru pertama Bapak Ibu. Ayat berapa itu? Ayat 102. Insya Allah Bapak Ibu, kita teruskan pada kesempatan ayat yang ke-103 kajian tauhid dalam surah Asy-Syaffat ini, karena waktu kita terbatas pada malam hari ini. Demikian saja dulu Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.